Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan Hiryadi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi administrasi bisnis. Video ini saya dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester saya pendidikan kewarganegaraan dengan berjudul Hubungan Antara Pemilu dengan Demokrasi. Pemilihan umum atau dalam istilah lain disebut pemilu merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bagi negara demokrasi dan untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis. Sebuah pemilu dikatakan demokratis atau tidak tergantung dari adanya badan atau lembaga penyelenggara pemilu. Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berkapasitas, maka dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Namun, hal tersebut akan sulit diwujudkan apabila antar lembaga pemilu itu sendiri, yaitu antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Terus terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya ketidakjelasan pengaturan penyelesaian masalah hukum pemilu yang tidak konsisten dan tidak pasti, terutama terkait mekanisme penyelenggara pemilu dalam lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga pengaturannya harus diperbaiki dan secara tegas diperjelas tentang wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga. KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu sudah ada dan terbentuk sejak tahun 1999 dengan berdasarkan Kepres nomor 16 tahun 1999. Kemudian dalam perjalanan yang mulai tahun 2003, KPU membentuk KPU daerah dengan membentuk atau perwakilan sekretariat umum KPU di seluruh Indonesia yang kemudian menjadi wilayahnya. Dalam perjalanannya dalam menyelenggarakan pemilihan KPU, baik KPU pusat maupun KPU daerah telah mengalami banyak pasang surut dari waktu ke waktu. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu demokrasi selalu tidak bisa dilepaskan dari dunia politik yang selalu mengalami dinamika perubahan fenomena demokrasi yang syarat dengan panas dingin cuaca. Adapun peraturan atau ketentuan yang menjadi dasar lahirnya Komisi Pemilihan Umum terdapat pada pasal 22E Undang-Undang 1945. KPU merupakan lembaga yang bertugas dalam penyelenggara pemilu yang harus berdasarkan pada asas-asas penyelenggara pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien, dan efektif. Adapun KPU memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka KPU membentuk Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam pasal 22E ayat 1, terdapat 5 asas yang digunakan sebagai tolak ukur pemilu yang demokratis di Indonesia. Kelima asas tersebut yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Indonesia menambah kriteria dalam tolak ukur pemilu yang demokratis di Indonesia yakni seperti tertib, profesional, transparan, dan akuntabel seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu dan penjelasan-penjelasannya. Pemilu yang demokratis itu dimaknai apabila pada dasarnya pemilu tersebut berkualitas dan berintegritas yang masyarakatnya sedikit dua hal, yakni free and fair election, bebas dan adil. Namun kini demokrasi yang semakin hari semakin berkembang dengan sangat dinamis, maka menjadikan banyak pihak dan masyarakat tidak puas dengan dua kriteria bebas dan adil tersebut. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia perlu adanya penataan sistem dalam pemilu, baik dalam hal penyelenggaranya maupun dalam penyelenggaranya. Dalam upaya hal penataan sistem lembaga penyelenggara pemilu, misalnya dengan memperbaiki penataan keanggotaan KPU dan penataan lembaga KPU. Penataan kelembagaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersifat hierarkis sehingga dalam menjalankan tanggung jawab kepada lembaga di atasnya dan tugasnya secara berjenjang dalam implementasinya penyelenggaraan pemilu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat independensi penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggara pemilu secara nasional. Perubahan tata kelembagaan ini sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, yang berkualitas, kredibilitas, dan berintegritas, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dengan demikian lahirnya undang-undang yang baru ini diharapkan para penyelenggara pemilu dapat mengemban amanat serta mampu menjaga integritas, kemandirian, kredibilitas para penyelenggara pemilu guna mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen.
Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Sejak tahun 50 sampai tahun 59, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada era ini, tepatnya pada tahun 55, dan diikuti oleh puluhan partai politik. Terpilihlah anggota DPR dan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan UUD 45. Setelah keluarnya Dekret Presiden, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Presiden menjadi poros segala keputusan pemerintahan. Saat itu, demokrasi belum berjalan dengan baik. Presiden mengangkat sendiri seluruh anggota DPR yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Era demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh era Orde Baru setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 65. Pada era Orde Baru, pemilu yang kedua berhasil diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif. Sayangnya, penyelenggaraan pemilu dianggap tidak adil karena menguntungkan partai tertentu. Sejak pemilu tahun 77 terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Dalam 6 kali pemilu, Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang dan Soeharto kembali diangkat sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Akhirnya, pada tahun 98 terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi. Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Setelah itu, demokrasi memasuki babak baru dan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Pemilu pertama di era reformasi ini kembali diikuti oleh banyak partai politik dengan menambahkan 2 asas, yakni jujur dan adil. Masa jabatan presiden juga dibatasi, maksimal 2 periode setelah dilakukan amandemen UUD 45. Pada era reformasi, cakupan pemilu juga ikut berkembang, yang sebelumnya hanya untuk memilih anggota legislatif, kemudian ditambah untuk memilih presiden dan wakilnya. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala. Pada pemilu tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kemudian pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Joko Widodo atau Jokowi yang terpilih menjadi presiden. Namun pelaksanaan pemilu 2019 agak sedikit berbeda karena pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak dalam 1 kali pemilu.
Nah, sekarang jadi tahu ya perkembangan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia dari bentuk awal hingga masa kini. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa belajar dan terus berusaha mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebagai pelajar, kalian mungkin belum bisa ikut mencoblos dalam pemilu, tapi kalian sudah bisa mulai belajar berdemokrasi